Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah nak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang lanjutan dari pelajaran hidrokarbon kita. Di sini hari ini kita belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Oke, yang pertama itu adalah alkana, yang kedua alkil, yang ketiga alkena, dan yang keempat itu alkuna. Ibu jelaskan satu-satu dulu ya nak ya. Kalau alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon ini dengan rantai yang terbuka. Jadi dia masuk ke dalam hidrokarbon alifatik jenuh. Senyawa alkana ini mempunyai rumus ini ya nak ya, CnH2n+2. Oke, yang alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya. Jadi gugus alkil ini dapat dituliskan dengan rumus CnH2n+1. Jadi harus diingat lagi, biasanya alkil ini berada di cabang dari senyawa hidrokarbon tertentu. Oke, sekarang alkena ini dengan rumus CnH2n. Alkena ini sama seperti alkana, dia merupakan senyawa hidrokarbon alifatik. Alkena dan alkuna ini sama, mereka sama-sama senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau alkena ini merupakan rangkap 2 dan alkuna ini merupakan hidrokarbon rangkap 3. Oke. Jadi jumlah atom C itu punya judulnya tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi kalian harus hafalkan nak ya, harus hafalkan nama-nama dari atom karbon itu sesuai dengan jumlah atom C-nya. Kalau atom C-nya 1 namanya metana, itu kalau untuk yang alkana. Kalau untuk alkena ganti aja nak ya, belakangnya jadi metena. Jadi yang harus kalian ingat itu kalau jumlah atom C-nya 1 itu diawali dengan met. 2 et, 3 pro, 4 but, 5 pen, 6 hek, 7 hep, 8 ok, 9 nona, 10 deka. Jadi yang harus kalian ingat itu depannya met, et, pro, but, pen, hek, hep, ok, non, dan dek. Nah, kalau misalnya dia alkana, termasuk ke dalam rumus alkana yang di atas, berarti ujungnya dikasih ana. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Nah, kalau dia masuk dalam gugus alkil, dia ada di cabang, maka namanya ditambah, ujungnya ditambah dengan il kalau ini ana. Oke, il jadinya metil, etil, propil, butil, dan seterusnya ya nak ya. Kalau misalnya dia heks masuk ke dalam alkana, itu ujungnya dikasih namanya diganti jadi ena. Kalau dia alkuna dia jadi una. Contohnya di sini, kalau misalnya alkena dia namanya jadi metena, etena, propena, butena, dan seterusnya. Kalau misalnya dia alkun, oke nah, kalau misalnya dia termasuk dalam golongan hidrokarbon alkuna, maka di belakangnya namanya diganti jadi una. Misal metuna, etuna, protuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Seperti itu ya nak ya. Oke, kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tata cara membuat nama atau tata nama senyawa hidrokarbon ini sendiri. Ini merupakan aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang adalah sebagai berikut. Ini yang alkana dulu ya nak ya, Ibu jelaskan. Tapi sebenarnya pada umumnya ini sama, alkana, alkena, alkuna itu sama. Aturannya juga seperti ini. Hanya saja nanti di poin-poin tertentu dia berubah. Oke, Ibu jelaskan dulu yang pertama.
Nomor 1, nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian, nah ya, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan merupakan nama cabang. Jadi bagian depan itu merupakan nama cabang, dan yang di bagian belakang merupakan rantai induk. Rantai induk itu merupakan rantai terpanjang. Contohnya Ibu kasih contoh yang ini nak ya, di soal ini. Nah, ini kalian bisa lihat menurut aturan yang pertama, ya kan, di bagian depan itu nama cabang, di bagian belakang itu rantai induk. Oh ya, tapi sebelum itu Ibu lanjutkan saja. Nah, bagian depan itu nama cabang, bagian ke belakang itu rantai induk. Rantai induk itu merupakan rantai terpanjang. Jadi kalau misalnya kalian lihat contoh ini, yang mana yang punya rantai panjang? Yang mana rantainya panjang? Yang ini nak ya. Jadi dia dari sini, sini. Nah, ini merupakan rantai induk. Oke, rantai induk. Nah, ini merupakan rantai cabang. Rantai cabang. Tuh, seperti itu nak ya. Oke. Kita lanjutkan ke peraturan kedua. Peraturan kedua itu cabang diberi nama alkil. Oke, kita lihat cabangnya di sini CH3 ya. C-nya ada berapa nak di rantai cabang ini? C-nya ada 1. Berarti kalau 1 itu namanya apa tadi? Kalau jumlah atom C-nya 1 namanya met. Met nah ya, ingati met. Nah, di peraturan kedua cabang diberi nama alkil. Alkil berarti ujungnya diganti dengan il, jadi metil. Metil. Oke. Sudah dapat rantai cabang. Itu di bagian belakang itu merupakan rantai induk. Nama rantai induknya. Lihat nak, rantai induk di sini C-nya ada berapa nak? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau C-nya 4 di sini namanya siapa? C-nya 4 yaitu butana. Jadi di bagian belakangnya dikasih nama butana. Jadi namanya metil butana. Tuh. Terus ada lagi aturan yang ketiga. Aturan ketiga yaitu posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Nah, di sini ada cabangnya di sini nah ya. Jadi kita hitung posisi rantai induknya itu diberi angka. Jadi keberapa? Cabangnya ada di C nomor berapa, gitu kan? Misalnya, terus dia bilang posisi cabang dinyatakan dengan angka awal. Nah, cabangnya kan ada di sini. Berarti angka pertama, angka yang maksud Ibu awal hitungnya dari C yang paling dekat dengan cabang. Siapa C yang paling dekat dengan cabang? C yang ini ya, bukan yang ini. Jadi ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi cabangnya ada di nomor 2. Kalau misalnya kalian hitung dari depan 1, 2, 3, 4 itu salah nak. Kenapa salah? Karena cabangnya ada di nomor 3. Sedangkan kalau kita hitung dari sini cabangnya ada di C nomor 2. Oke, Ibu tulis dulu di sini. 1, 2, 3, dan 4. Jadi C-nya, C cabang ada di rantai induk C yang nomor 2. Jadi nulisnya gimana? Nulisnya gini nak ya. 2 metil butana. 2 metil butana. Gitu nak ya. Nah, peraturan yang keempat. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan awalan di. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya terdapat 2 atau lebih cabangnya yang sama, sedangkan di contoh ini kita cuma punya satu cabang, berarti tidak berlaku untuk peraturan yang keempat. Lalu peraturan yang kelima,
Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Kalau ini berhubung cabangnya cuma satu, jadi nama dari senyawa ini yaitu 2-metilbutana. Oke. Kita lanjut, Ibu kasih contoh yang lain ya. Contoh yang lain itu ada di sini. Ini contohnya. Nah, di sini kita buat yang mana sih rantai induk? Rantai yang paling panjang. Oke, kita buat di sini. Ini ada 2 versi ya, Nak ya. Ibu buat 2 versi karena takutnya keliru. Di sini rantai induknya seperti ini. Pasti kalian beransumsi seperti ini kan? Nah, dan di sini rantai cabang. Ini salah, Nak ya. Salah. Nah, rantai induknya itu yang ini. Nah, ini merupakan rantai induk. Jadi dia punya 2 cabang. Tuh, yang di bawah yang benar, Nak ya. Karena dia paling banyak cabang yang mana kira-kira? Kalau misalnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rantai induknya. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga 6. Tapi gimana biar gimana pun dia harus cabangnya harus banyak. Nah, kalau ini kan ada 2 cabang, ini ada 1 cabang, berarti yang ini salah, yang ini benar karena di sini ada 2 cabang. Oke. Peraturan pertama tadi, aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang itu yang pertama bagian depan itu merupakan nama cabang, bagian belakang merupakan rantai